Ya pemirsa, jika sesuai rencana, hari ini merupakan hari terakhir 20 Maret 2024 adalah pengumuman langsung dari KPU mengenai hasil rekapitulasi dan penetapan presiden dan juga wakil presiden ke depannya untuk Indonesia. Saat itu juga kita masih menunggu, ada dua provinsi terakhir yang masih belum sampai ke Jakarta. Tadi menurut rekan kami, Celia Alexandra yang sudah berada di gedung KPU dan direncanakan akan mulai proses penghitungan pada siang hari nanti. Untuk membahasnya pemirsa, kami sudah mengajak ada pakar analis politik Mas Panggi dan juga ada mantan komisioner KPU Mas Ilham Saputra untuk bergabung bersama kami. Selamat pagi. Pagi. Oke. Mas Panggi, Mas Ilham sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oke, saya mau ke Mas Panggi dulu, analis politik. Kalau misalnya melihat ya, memang ada narasi yang mengatakan bahwa calon presiden 1, 2, dan juga 3 ini harus memiliki narasi siap menang, siap kalah. Kisruh tapi memang tidak bisa dipungkiri terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi internal penghitungan dari proses KPU RI sendiri, sepertinya tidak ada kekisruhan yang banyak terjadi menghasilkan hara-huru begitu. Ini Anda melihatnya seperti apa? Sejauh ini banyak kita lihat yang masih normal ya, bahwa ini kan kalau kita mencermati baik hasil rekapitulasi kemudian kemarin kemudian hasil itu juga tidak Mas Panggi, mohon maaf ini suaranya sepertinya agak terganggu nih. Mas Panggi, kami akan perbaiki komunikasi ya. Mungkin saya mau ke Mas Ilham Saputra. Mas Ilham, kalau kita melihat ini memang ada rencana gugatan dari 01, 03 yang dengan termohonnya adalah KPU RI. Jika melihat Anda dulu sebagai komisioner KPU RI, apa saja yang kemudian akan disiapkan mengingat bahwa kalau misalnya kita lihat sampai saat ini penghitungan di internal memang tampaknya baik-baik saja begitu, tidak ada kesalahan yang membuat sampai harus ini diulangi atau seperti apa, bagaimana? Ya, tentu nanti ketika mereka mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum kepada MK sebagai pemohon, tentu yang dimohonkan adalah temuan-temuan mereka di lapangan tentang ada indikasi kecurangan, ada indikasi terhadap potensi penggelembungan oleh penyelenggara pemilu dan banyak hal lain misalnya saja. Nah, tentu ini harus disiapkan oleh KPU, bahwa KPU harus menyiapkan pengacara dan secara hukum juga berkas-berkas administratif terkait dengan rekapitulasi dari setiap level, dari PPK, kecamatan, dari PPK, dari kabupaten, dari Oke. Waduh. Oke, Mas Ilham, silakan masih bisa. Oke. Dan kemudian itu juga harus siapkan tergantung kepada kemudian nanti pemohonnya mengajukan proses perselisihan hasil pemilihan umum di daerah mana saja gitu kan, nanti harus ditentukan oleh mereka dan juga harus disertai bukti-bukti yang kuat. Nah, KPU juga harus menyiapkan berkas-berkas administratif yang nanti sifatnya adalah bentuk-bentuk rekapitulasi di level kabupaten kota, di kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan juga sampai nasional. Dan tentu juga nanti akan ditemukan ketika ada dinamika pertanyaan-pertanyaan dan juga tuduhan-tuduhan yang dikemukakan ketika direkapitulasi. Seperti itu. Oke, ketika sudah ada potensi-potensi seperti ini, tentunya mungkin dilihat oleh para pemohon ini ada masalah yang timbul. Ketika nanti MK sudah memutuskan hasil akhir begitu ya. Nah, lantas KPU sendiri akan berada di posisi mana? Oh, kalau sudah hasil akhir tentu KPU harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi apapun itu. Karena sifat keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah final and bonding, jadi final dan mengikat. Jadi tidak bisa lagi kemudian ada upaya hukum lain. Nah, tentu ini KPU harus melaksanakan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Juga pihak pemohon jika kemudian nanti menyatakan bahwa pihak permohonan pemohon dianggap tidak diterima atau kemudian ditolak, pemohon juga harus menerima karena ini adalah secara peraturan perundang-undangan, secara konstitusi ini adalah jalan yang terbaik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi analisasinya ketika memang sudah tidak sesuai, sudah tidak
atau kemudian ada proses protes yang menurut pemohon tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, ini juga harus diterima oleh para pemohon. Oke, kalau kita lihat berkaca dari tahun 2019, PHPU yang dihadapi oleh KPU sendiri, ini beragam macamkah atau ada berapa masalah kemudian yang dilibatkan oleh pemohon terhadap termohon ya KPU? Iya, tidak hanya pemilu presiden, tetapi juga pemilu legislatif. Jadi ketika pemilu presiden itu diawali oleh pemilu presiden, oleh MK menjadwalkan persidangan dimulai dengan pemilu presiden terlebih dahulu. Dan itu kan seperti yang kita tahu, kita dulu ketika itu bulan puasa saya ingat betul, dan sampai subuh itu dalam persidangan terakhir kami diminta keterangan tentang misalnya saja tentang penggunaan situng, ya penggunaan situng. Tentu penggunaan situng. Ya, KPU juga tentu harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan penggunaan sirekap yang dianggap acak. Oke. Ini ada suara masuk kayak gimana ya? Oke, mungkin kita bisa informasikan dari panel ada suara masuk ya, Mas Ilham? Iya. Oke, sudah berhentikah suaranya? Ya, sudah, oke. Oke, iya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Mas Ilham, silakan. Ya, jadi sirekap ini juga nanti mungkin akan dipertanyakan penggunaannya yang menurut pemohon mungkin agak kacau ya, dan juga masyarakat tidak menerima informasi yang update lagi, atau kemudian juga dianggap ada kesalahan-kesalahan terhadap penggelembungan suara, dianggap penggelembungan suara, walaupun kemudian hasil itu juga penggelembungan itu juga terjadi di beberapa calon, tidak hanya di 02 gitu ya. Nah, tentu ini juga menjadi PR buat KPU untuk menyiapkan segala sesuatunya. Jadi kalau kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang sirekap harus dijelaskan oleh KPU secara detail, kenapa sirekap, siapa providernya, dan sebagainya. Tentu ini akan sangat banyak ditanyakan oleh pihak pemohon. Kemudian juga nanti yang akan ditanyakan adalah mungkin soal pemilu di luar negeri, kemudian juga persoalan tentang DPT. DPT ini selalu menjadi objek permohonan oleh pihak-pihak yang melakukan permohonan seperti itu. Oke, Mas Ilham, kita elaborasi. Ketika KPU Bawaslu melakukan penghitungan suara dari internalnya sendiri, ini tentu menghadirkan saksi-saksi, betul ya? Betul. Betul. Biasanya dalam penghitungan tersebut memang ada bentrok yang terjadi, tapi tidak sampai keluar. Nah, ketika bentrok terjadi hanya di dalam internal KPU saja, bagaimana mungkin ini kemudian akhirnya bisa keluar hingga ada gugatan ke MK? Ini sebenarnya seperti apa? Melihat Anda di 2019 ya? Bentrok gimana nih, Mbak? Mungkin ada perbedaan pendapat begitu di dalam proses penghitungan di dalam internalnya? Oh iya, tentu nanti dinamika yang muncul ketika rekapitulasi itu nanti akan disampaikan kalau memang dianggap perlu oleh pemohon untuk disampaikan di persidangan. Kira-kira apa saja dinamika yang muncul, protes-protes yang muncul di proses rekapitulasi. Dan itu biasanya tercatat ya, ketika rekapitulasi di kabupaten kota ada surat keberatan, ada formulir keberatan, dan jika ada pemohon melakukan keberatan itu tinggal ditulis keberatannya apa pada form keberatan tersebut. Juga di provinsi dan juga di KPU RI. Nah, itu memang sudah ada aturannya seperti itu. Jadi tinggal bagaimana nanti apakah MK akan pertimbangkan keberatan-keberatan ini dalam persidangan. Seperti itu. Oke, baik. Mas Ilham, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjut kembali. Ini informasinya menarik sekali. Kalau kita lihat dari 2019 hingga 2024 ini sebenarnya apa yang terjadi. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali untuk Anda.